Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi ekonomi Islam dengan tema insyaallah hari ini kita akan membahas tentang uang dalam perspektif Islam. Berbicara tentang uang, memang ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Apalagi ini dalam konteks ekonomi, maka ini menjadi sangat penting untuk kita memahami bahwa uang begitu sangat punya peran vital di dalam menentukan stabilitas. Salah dalam pemahamannya bisa berdampak terhadap krisis, guncangan ekonomi, bahkan kerusakan sosial. Nah, hari ini kita coba mengkaji tentang bagaimana Islam memandang itu. Karena kita paham bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi Islam juga punya landasan bagaimana kita memahami uang ini secara proporsional, bagaimana fungsinya, dan bagaimana konsepnya. Nah, memang di dalam sejarah bahwa uang di dalam Islam dikenal dengan dinar dan dirham. Bahkan di dalam beberapa surah dimaktubkan dengan istilah dinar atau danair, dirham atau darahim. Misalkan kita bisa menemukannya di dalam surah Ali Imran ayat 75 dan surah Yusuf ayat 20. Di dalam sejarah juga sangat terkenal bahwa dinar dan dirham itu mempersamai sejarah peradaban Islam. Bahkan identik mata uang Islam itu adalah dinar dan dirham. Meskipun di dalam sejarah dinar itu bukan dari Islam, begitu juga dengan dirham. Kalau kita baca beberapa buku karangan intelektual Islam, katakanlah seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, mereka menyatakan bahwa dinar dan dirham ini diadopsi oleh Islam dari Yunani, Romawi, Bizantium. Sehingga kesimpulannya bahwa dinar dan dirham adalah bukan mata uang yang Islami dalam tanda kutip, tetapi dia adalah alat kesepakatan yang diterima oleh Islam pada saat itu sebagai mata uang yang berlaku dan diakui oleh peradaban pada waktu itu. Misalkan kita bisa menemukan pernyataan ini di dalam bukunya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa mata uang Islam itu bukan dinar, tetapi dinar hanya sebatas kesepakatan, dia adalah konsensus. Sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai mata uang yang syar'i. Nah, pendapat Ibnu Taimiyah bahwa dinar dan dirham itu hanya sebatas alat biasa saja yang disepakati fungsinya sebagai uang, sebagai alat transaksi. Sehingga uang dalam perspektif Ibnu Taimiyah itu bisa dari mana saja. Bisa dari emas, bisa dari perak. Bahkan kalau kita mengutip pendapatnya Khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa uang bisa saja dari kulit onta. Hanya saja kalau asumsi ini bisa ditetapkan, ini bisa menjadi bahaya karena akan terjadi pemburuan onta di mana-mana karena kulitnya adalah uang. Itu hanya perumpamaan saja betapa uang ini bisa dari mana saja. Asal ada kesepakatan, ada konsensus sosial yang mengakui bahwa komoditas itu adalah uang yang bisa kita gunakan sebagai alat transaksi. Nah, dalam perspektif Islam,
uang itu memiliki fungsi setidaknya hanya ada dua saja. Umumnya sebagai alat tukar, sebagaimana yang kita pahami hari ini. Yang kedua adalah sebagai pengukur nilai atau sebagai measure of value. Dengan uang kita bisa menilai apa yang ada di hadapan uang itu, katakanlah barang, sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai barang itu. Dan uang itu bukanlah tujuan dalam Islam, tapi uang hanyalah alat, uang hanyalah sebatas tool untuk bisa kita gunakan sebagaimana mestinya. Pertama sebagai medium of exchange, sebagai alat tukar. Yang kedua adalah sebagai pengukur nilai, sebagai alternatif dari sistem barter yang selama sejarahnya itu mengalami kesulitan, yang harus meniscayakan double coincidence di antara dua transaksi. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa menurut Imam Al-Ghazali pada khususnya, uang itu ibarat cermin. Apa fungsi cermin? Fungsi cermin adalah merefleksikan, menggambarkan apa yang ada di hadapannya. Nah, begitu juga dengan uang. Uang itu hanya sebatas alat yang bisa merefleksikan semua nilai barang yang ada di hadapannya. Artinya uang itu akan bermanfaat kalau ada barangnya. Jadi uang itu hanya sebatas alat yang sebetulnya tidak punya manfaat sama sekali, tidak punya nilai sama sekali. Dia hanya bisa berfungsi sebagai pengukur nilai, sebagai refleksi nilai daripada barang itu sendiri. Sehingga Imam Al-Ghazali mengibaratkan uang itu seperti cermin. Dia tidak punya gambar kalau di hadapannya tidak ada barang sama sekali. Kalau cermin itu berada di dalam suatu ruang yang sangat gelap, maka cermin itu sama sekali tidak akan bisa merefleksikan, memberikan gambaran yang ada di dalamnya. Nah, sehingga implikasinya di dalam hal ini bahwa uang hanya sebatas alat, dia tidak punya nilai, tetapi dia bisa merefleksikan nilai-nilai yang ada di hadapannya. Nah, kemudian berdasarkan pemahaman ini bahwa Islam tidak mengakui fungsi uang sebagai store of values atau uang sebagai penimbun nilai. Karena uang sekali lagi dia tidak memiliki nilai. Uang itu akan bermanfaat, akan bernilai ketika dia bisa disandingkan dengan barang yang ada di hadapannya. Katakanlah seperti rumah, tanah, laptop, dan lain sebagainya. Karena itu adalah representasi, refleksi daripada nilai barang itu. Maka ketika uang ingin bernilai, maka harus dihadirkan barang, komoditas, agar uang itu betul-betul terasa manfaatnya. Sehingga di dalam Islam store of value selama ini tidak akan diakui karena khawatirnya uang bisa menjadi tempat nilai seiring dengan berjalannya waktu atau yang kita kenal dengan istilah time value of money. Selama ini kita kenal dengan pelipat gandaan nilai uang karena waktu itu berjalan, semakin lama waktu itu berjalan, maka akan semakin banyak lipatan nilai daripada uang itu. Ini jelas bertentangan dengan esensi dasar uang dalam perspektif Islam, bahwa uang sekali lagi tidak memiliki nilai, tapi dia akan bernilai kalau dia diproses sebagai modal, sebagai penggerak, sebagai alat untuk mendapatkan barang, atau berproses melalui barang itu sehingga bisa menghasilkan uang-uang yang lain. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Di ayat ini ya Allah menggarisbawahi bahwa ketika ada manusia yang menyimpan uang tidak diperuntukkan di jalan Allah, maka nanti akan
mendapatkan azab. Secara tidak langsung dari ayat ini kita bisa memahami bahwa uang yang syar'i, uang yang maslahat adalah ketika uang itu bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Apa fungsi uang? Fungsi uang adalah menggerakkan ekonomi, memaslahatkan masyarakat sehingga masyarakat bisa memiliki, mendapatkan ya kesejahteraan. Semakin banyak uang yang mengalir, semakin banyak modal yang mengalir, maka ekonomi akan tumbuh, ekonomi akan berkembang secara spektakuler. Nah, karena sifat dasar uang itu adalah seperti air, dia harus mengalir, tidak boleh ditimbun, tidak boleh diendapkan, tetapi dia harus dialirkan di tempatnya untuk menghidupkan ya potensi-potensi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga berdasarkan perspektif teologi At-Taubah ayat 34, uang yang syar'i itu adalah uang yang mengalir di jalan Allah, mengalir untuk memaslahatkan, mengalir untuk mendongkrak produktivitas, kreativitas, dan inovasi di dalam ekonomi. Sehingga ya, kesimpulan di dalam perspektif Islam, satu, uang itu punya sifat yang mengalir atau ibaratnya seperti air. Dua, uang itu seperti cermin, ya, dia punya nilai kalau dihadapkan dengan barang. Cermin itu punya gambar kalau dia menghadap suatu benda. Maka uang tidak akan punya nilai, tetapi uang akan bernilai kalau dia berfungsi untuk menggerakkan ekonomi, untuk memaslahatkan masyarakat, untuk menumbuhkan produktivitas masyarakat. Tiga, di dalam Islam uang tidak boleh ditimbun, uang tidak boleh diendapkan, uang tidak boleh disimpan. Itulah mengapa filosofi zakat, kenapa zakat itu harus mencapai haul. Maksudnya apa? Itu adalah denda bagi siapa saja yang menyimpan uangnya selama setahun. Karena di dalam Islam uang itu harus diputar. Semakin cepat putarannya maka multiplier efeknya akan semakin banyak. Dan tentu saja akan berdampak secara mikro ataupun secara makro. Baik kemiskinan akan turun, pengangguran akan turun karena terbukanya lapangan kerja, karena modal begitu banyak, karena uang semakin banyak mengalir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kawan-kawan semua, selama ini kita lihat terjadi krisis di mana-mana karena banyak orang salah dalam memahami uang. Uang dijadikan sebagai komoditas. Uang diperjualbelikan. Uang bahkan dianggap sebagai penyimpan nilai. Nah, inilah yang terjadi di dalam perspektif konvensional di dalam dunia barat. Uang disalahfungsikan sebagaimana mestinya. Selama ini uang harus dialirkan di dalam sektor real sebagaimana tempatnya uang. Tapi selama ini terjadi ketimpangan yang sangat dahsyat. Banyak uang-uang yang diputar di dalam sektor yang non-real. Katakanlah di dalam sektor-sektor pasar uang yang sebetulnya itu tidak begitu produktif. Tetapi masyarakat modern lebih suka untuk memutarkan uangnya di tempat-tempat yang spekulatif, tempat-tempat yang cepat menghasilkan duit, menghasilkan keuntungan meskipun resikonya begitu tinggi sekali. Sehingga terjadilah yang namanya disfungsi uang tadi yang harus mengalir di sektor real, ya sebagaimana fungsinya menggerakkan ekonomi, tapi nyatanya hari ini banyak uang dijadikan sebagai komoditas, uang dijual belikan, uang diinvestasikan di sektor-sektor yang non real sehingga uang mengalami kemandekan, ya tidak begitu banyak bisa membantu masyarakat secara real. Nah, bisa kita lihat fakta-fakta di tahun misalkan 1998. Terjadi ketimpangan antara sektor real dan sektor non real. Akibatnya terjadi krisis di Indonesia. Misalkan di tahun 1998 dijelaskan di sini bahwa
di tingkat dunia, ya, sektor non-realnya itu lebih tinggi 700 kali lipat daripada sektor realnya. Di Indonesia, tahun 2000, di sektor real tercatat perputaran uangnya sebanyak 1.290 triliun. Sedangkan di sektor non-realnya itu ada sekitar 10.913 triliun. Terjadi ketimpangan yang sangat dahsyat sekali. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa selama ini uang mengalami disfungsi, uang dijadikan komoditas, uang diinvestasikan bukan pada tempatnya, padahal tempat uang itu adalah sektor real yang jelas aktivitasnya, ada perdagangannya, ada bisnisnya, ada pertambangannya, pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sehingga dampaknya bisa kita lihat krisis terjadi. Krisis meledak karena terjadi ketidakseimbangan antara real dan non-real. Terjadi disfungsi uang. Sehingga kita perlu mengkaji ini dalam perspektif Islam. Islam mengatakan bahwa uang adalah uang yang memang harus dialirkan pada tempatnya. Dan di mana tempat uang itu? Tempat uang itu ada pada sektor real yang memang bisa menghidupkan aktivitas real masyarakat. Baik tadi perdagangan, bisnis, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam menghadapi diskursus pemikiran terhadap uang, ya, banyak pemikiran-pemikiran yang memberikan solusi di dalam ekonomi Islam. Setidaknya yang saya catat di sini ada 3. Golongan yang pertama, ada yang ingin kembali kepada metalis, ya, ini namanya mazhab metalis. Metal itu adalah logam mulia, ya. Ingin kembali ke masa-masa kejayaan Islam yang pada dahulu menerapkan currency dari gold and silver, dari dinar dan dirham. Golongan ini berpandangan bahwa dinar dan dirham, mata uang emas dan perak adalah mata uang yang paling stabil di muka bumi. Sehingga kalau dinar dan dirham bisa diterapkan, maka krisis ekonomi minimal akan bisa diminimalisir, bisa dikurangi, bahkan syukur-syukur bisa dihilangkan. Yang kedua, ada yang tetap berpandangan bahwa uang biarkan saja seperti kertas hari ini, paper atau fiat money, tetapi standarnya tetap emas dan perak. Nah, sebagaimana yang pernah diterapkan di tahun 1944 sampai 1971 di zamannya sistem Bretton Woods. Dan Amerika pernah menerapkan itu. Ya, bahwa $1 itu setara dengan 28 ons emas. Sehingga meskipun dolar itu menjadi penentu mata uang dunia, menjadi international currency, tapi tetap nilai dolar di backup, distandarkan dengan nilai emas yang berlaku pada waktu itu. Sehingga fluktuasi mata uang relatif terkendali, dan pada waktu itu memang tidak pernah terjadi krisis antara rentang waktu tahun 44 sampai tahun 71. Nah, yang terakhir, golongan yang terakhir memberikan solusi bahwa uang boleh dari mana saja, meskipun tidak distandarkan dengan emas. Asalkan negara harus hadir, harus kuat secara hukum untuk menjadi pengendali stabilitas nilai mata uang itu sendiri. Nah, golongan ini disebut dengan golongan chartalis. Jadi mereka mengakui bahwa emas dan perak memang lagi terbatas. Ya. Kemudian sistem hari ini memang sudah biasa dengan paper atau fiat money. Maka satu-satunya yang bisa menjadi pengendali stabilitas mata uang hanyalah negara. Maka konsekuensinya negara harus kuat dengan segala cadangan devisanya agar bisa menjadi stabilisator, menjadi pengendali stabilitas daripada nilai mata uang itu sendiri. Nah, inilah kira-kira ya kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.